pukul 14.22. Kita mau RUPS sawit sumber emas di Financial Hall. Ini dia sawit sumber emas dengan kode SSMS. Stay tune. Jangan lupa subscribe FMD channel. Terima kasih. Bapak Bungaran Saragih selaku Komisaris Utama. Terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak Hussein selaku Komisaris Independen. Bapak Rimbung Situmorang selaku Komisaris. Jajaran Direksi, Bapak Nasaruddin bin Nasir selaku Direktur Utama, Bapak Yap Hartono selaku Direktur, Bapak Muhammad Syafril Harahap selaku Direktur. Perseroan melaksanakan penawaran umum saham perdana atau initial public offering garis miring IPO pada tanggal 12 Desember 2013 dengan mencatatkan 15,7% atau sejumlah 1,5 miliar saham baru di Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran sebesar Rp670 per saham. Pada penutupan tahun 2022, saham perseroan telah tumbuh menjadi 1.470 per saham. Penjualan CPO juga meningkat sebesar 6,3 triliun rupiah atau sebesar 42,94% dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,41 triliun rupiah. Dari laporan keuangan laba atau rugi, perseroan membukukan volume penjualan sebesar 7,26 triliun rupiah, meningkat 39,56% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,2 triliun rupiah. Peningkatan total penjualan perseroan tersebut terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga jual minyak kelapa sawit, inti sawit, dan minyak inti sawit. Tuhan Yang Maha Esa, izinkan kami Dewan Komisaris menyampaikan pertanggungjawaban dalam laporan keuangan tahun 2022 terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan perseroan. Tengah tekanan yang luar biasa terhadap industri sawit sepanjang tahun 2022, SSMS berhasil mempertahankan kinerja yang positif. Hal tersebut disebabkan perencanaan dan implementasi strategi yang tepat di periode sebelumnya, seperti usia tanaman sawit yang masih dalam rentang waktu puncak performanya, serta kontinuitas perseroan dalam melaksanakan pemupukan, pemanfaatan hasil riset dan pengembangan sistem irigasi, dan optimalisasi lahan yang sudah ada. Meskipun menghadapi kendala eksternal yang besar, Dewan Komisaris memahami sepenuhnya bahwa pengawasan terhadap kinerja kepengurusan perseroan oleh direksi tetap harus dijalankan dan ditingkatkan, sehingga kami mampu membimbing direksi untuk dapat mengantisipasi risiko usaha dengan baik. Tantangan yang dihadapi panjang tahun 2022, SSMS berhasil membukukan kinerja yang baik. Hampir semua segmen usaha menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari segmen tandan buah segar atau TBS, perseroan mencatatkan volume produksi sebanyak 1.862.561 metrik ton, meningkat dari tahun
sebelumnya sebanyak 1.575.092 ton. Produksi minyak kelapa sawit atau CPO tercatat peningkatan sebesar 14,25% atau sebesar 508.094 metrik ton jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 444.470 metrik ton. Peningkatan juga terdapat di volume produksi inti sawit atau PK sebesar 16,28% dari 83.438 metrik ton di tahun 2021 menjadi 97.019 metrik ton di tahun 2022. Oke, untuk sawit sumber emas SSMS dalam jangka menengah ini cenderung uptrend, terlihat ya dari indikator moving eksponensialnya 20, 50 semua berada di atas. Terlepas dari sebentar lagi mereka akan membagikan dividen setelah RUPS sekitar bulan Juni come date-nya. Silakan jika ingin masuk dengan memperhatikan posisi volumenya. Suku 2022 sebesar 1.848 miliar 118 juta 978 ribu rupiah untuk digunakan sebagai berikut. 1. Sebesar 369 miliar 623 juta 795.600 rupiah atau 20% dari laba bersih akan disisihkan sebagai cadangan wajib. Kedua, 710 miliar 985 juta 556.400 rupiah atau sejumlah 74,64 rupiah per saham atau 38% dari laba bersih didistribusikan sebagai dividen interim kepada pemegang saham secara proporsional sesuai presentasi kepemilikan sahamnya. Adapun dividen interim ini telah didistribusikan kepada pemegang saham pada tanggal 28 Oktober 2022 sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan pasar modal. Ketiga, sebesar 710 miliar 985 juta 556.400 rupiah atau sejumlah 74,64 rupiah per saham atau 38% dari laba bersih didistribusikan sebagai dividen tahunan kepada pemegang saham secara proporsional sesuai presentasi kepemilikan sahamnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasar modal, yang berhak atas dividen tunai adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Adapun pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 8 Juni 2023.